adik-adik. Hai. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya pastinya Kak. Ya, kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Nah, hari ini kita kembali melaksanakan ibadah persekutuan Taruna yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi kakak harap adik-adik tetap mengikuti ibadah persekutuan Taruna ini dan kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mengajak adik-adik untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Persekutuan Taruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Songsong masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk kita berdoa dan kakak akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat hari ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa selalu melindungi dan menjaga kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami kembali akan melaksanakan ibadah persekutuan Taruna. Kiranya Tuhan senantiasa selalu melindungi kami, memimpin ibadah ini dari awal hingga berakhir, biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 44 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 44 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Kita bacanya bersama-sama. Jeritan bangsa yang tertindas. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi aku. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para pahlawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita tadi, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia
saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan pelayanan firman Tuhan kali ini kita gabung kembali yang akan dibawakan oleh kakak sendiri. Namun sebelumnya adik-adik, kakak ingin kita membuka Alkitab di dalam Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kakak ulangi Yehezkiel 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita biarkan Alkitab tetap terbuka. Kakak akan pimpin kita ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kembali kami ucap syukur atas segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam ibadah persekutuan teruna yang kembali kami laksanakan lewat rumah kami masing-masing. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, kami tetap percaya dan kami tetap yakin Tuhan, walaupun pada saat ini kami masih melakukan peribadahan di rumah kami, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kami untuk tetap terus melayani Tuhan, untuk tetap terus mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bantu kami Tuhan agar kami dapat memahami setiap kata yang tersirat dalam firman-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Perikop yang diberikan oleh Alkitab adalah pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang, dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai-sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Kita sedang membaca firman Tuhan dari Yehezkiel. Jadi sebelum kakak lanjut, kakak akan bacakan sedikit atau ceritakan sedikit tentang kisah Yehezkiel ini tadi. Jadi kitab Yehezkiel ditulis oleh Nabi Yehezkiel sendiri, adik-adik, yang namanya berarti Allah menguatkan. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Ia berasal dari keluarga imam dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur yang ke-30 tahun, Yehezkiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu, ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Adik-adik, dari pasal 36 ini ingin memberitahu kepada kita bahwa di sini jelas terlihat bangsa Israel yang sudah Tuhan izinkan mengalami sebuah permasalahan di mana mereka harus ditindas oleh bangsa asing, dan mereka juga harus merasakan dibuang ke tanah pembuangan. Itu semua Tuhan izinkan karena apa, adik-adik? Karena bangsa Israel ini Tuhan perhatikan dari generasi ke generasi mereka tidak menunjukkan adanya perubahan. Mereka hidup jauh daripada Tuhan.
mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan, bahkan mereka selalu berpaling daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya adik-adik, Yeskiel diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan daripada Tuhan. Nubuatan itu adalah pesan daripada Tuhan itu sendiri, adik-adik, yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel untuk menyadarkan kembali bangsa-bangsa Israel yang sudah jauh daripada Tuhan ini tadi, adik-adik. Dan adik-adik, Nabi Yeskiel mungkin tidak berjalan mulus-mulus saja dalam menyampaikan nubuatan itu, adik-adik, tetapi Nabi Yeskiel di sini juga diizinkan Tuhan untuk mengalami berbagai konflik, berbagai permasalahan yang muncul, bahkan penolakan, adik-adik, ketika dia ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari pelajaran kita hari ini, adik-adik, ada 3 poin yang ingin kakak sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama, para teruna menyadari hanya Tuhan yang dapat diandalkan saat menghadapi masalah. Ya adik-adik, kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah ketika kalian menghadapi sebuah masalah, baik besar, kecil maupun ringan, apakah kalian andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian? Kalau jawabannya ya, maka lanjutkan. Kalau jawabannya tidak, maka sekarang ambil keputusan agar kita sama-sama tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan atau konflik yang kita hadapi. Salah satu contoh konkretnya, adik-adik, saat ini bangsa kita, bahkan dunia ini sedang mengalami suatu permasalahan yang sangat besar, adik-adik, yang mungkin adik-adik tahu sendiri, yaitu kita diizinkan untuk menghadapi sebuah penyakit yang bernama corona. Adik-adik, dari penyakit ini banyak sekali dampak yang mungkin adik-adik di rumah rasakan, bahkan kakak juga. Salah satu contohnya, adik-adik tidak bisa keluar rumah, adik-adik juga harus melakukan kegiatan belajar di rumah, melakukan peribadahan di rumah, bahkan mungkin adik-adik rindu untuk berkumpul dengan teman-teman atau sanak saudara. Tetapi adik-adik, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, adik-adik. Mungkin Tuhan ingin kita di rumah agar kita introspeksi diri, agar kita berpikir, adik-adik, bahwa semua permasalahan ini muncul karena apa? Mungkin karena kita selama ini jauh daripada Tuhan. Nah sekarang adik-adik, mari setiap permasalahan yang muncul kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, adik-adik, teruna dapat memahami bahwa ketaatan pada Allah yang dapat membuatnya menghadapi masalah. Jadi karena ketaatanlah kita dapat menghadapi sebuah masalah, adik-adik. Nah contoh konkret yang tadi yang kakak jelaskan tadi, adik-adik, itu diingatkan kembali bahwa kalau saat ini kita taat dengan pemerintah, kita tidak keluar rumah, kita tidak berkumpul dengan orang-orang banyak, atau kita tidak ke tempat-tempat umum, adik-adik, itu artinya kita taat. Itu artinya kita taat, kita mematuhi segala perintah dari pemerintah, maka kita akan selamat. Itu akan memperkecil resiko terjadinya penularan penyakit. Nah, seperti ini juga adik-adik, ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita mau mendengarkan apa kata Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan dibuat mudah dalam menghadapi sebuah permasalahan. Nah, yang terakhir adik-adik, yang ketiga, teruna dapat mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan yang dialami saat menghadapi masalah. Nah, ini yang seringkali susah untuk dilakukan, adik-adik. Adika, kita harus mengucap syukur atau berdoa, pasti itu kita lakukan karena kita sedang menerima suatu kebahagiaan atau menerima sebuah hadiah, lalu kita harus mengucap syukur. Nah, di sini adik-adik tidak. Di sini Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu artinya di dalam kita merasakan suatu sukacita atau kebahagiaan, bahkan di dalam saat ini adik-adik, ketika kita merasakan sebuah masalah yang besar, kita diajak untuk tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, adik-adik, karena kita percaya, adik-adik, cobaan yang Tuhan berikan itu tidak akan melebihi dari apa yang menjadi kemampuan kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa kakak bagikan pada kita pagi hari ini, adik-adik. Kakak harap
adik-adik di rumah tetap bersukacita selalu, tetap bersemangat juga terus, tetap selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu menjaga kesehatan. Sampai akhirnya kita juga nanti akan dipertemukan di dalam ibadah Minggu Teruna di selanjutnya adik-adik ya. Demikian dari kakak. Shalom. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil iman yang terang, yang terlelap. Kirimlah berita Injil iman yang terang, yang terlelap. Oke. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin kita ke dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur kembali Tuhan, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan segala firman yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh adik-adik teruna yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan selalu, sampai kami bisa bertemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna berikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah persekutuan teruna minggu depan. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.